Oke. Oke ya, kita mulai ya. Bentar. Saya buka bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih berkalimat iman, Islam dan kesehatan, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka thalabul ilmi ya. Salam biring salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan beliau di yaumil akhirat nanti. Amin. Amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak-bapak, para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, hari ini kita membahas masalah kitab pilar-pilar pengakuan nafsiyah Islamiyah ya. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktunya kami persilakan. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluang waktu. Kita bisa hadir dalam kajian Zoom ini. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengkaji kitab ini. Amin. Selanjutnya selawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita, keluarga kita hingga yaumil akhir kelak, ketika harta, tahta, jabatan, uang tak berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian yang tidak dapat saya sebutkan namanya. Nih masih sedikit, ini ada Pak Matondang, ya, ada Pak Junaidi, ada Pak Yunus ya, terutama Pak Al-Fakar yang istiqomah ya menjadi pemandu acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Dan juga mendapatkan pahala dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih masuk ke halaman 217 ya. Merindukan surga dan merindukan surga dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemarin kita bahas tentang Al-Qard, memberi pinjaman ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi. Sungguhnya Rasul bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah." Seorang muslim memberikan pinjaman 2 kali kepada muslim lain sama dengan bersedekah 1 kali. Ya, jadi inilah bagaimana sebagai seorang muslim kita membantu saudara kita. Dalam artian ketika kita ada mampu, kelebihan, ya, yang sedekah itu utamakan kepada siapa? Kepada istri, kepada anak. Ya. Setelah itu kerabat kita. Setelah itu barulah kepada muslimin dan muslimat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi jamaah sekalian, mengutangi ya, itu sunnah. Berhutang itu mubah hukumnya ya, selama tidak ada ribanya di situ ya. Yang mengutangi ya, yang berhutang juga harus pengertian juga ya. Apa itu? Pertama, harus sesuai dengan akad. Contohnya apa, gimana? Misalnya minjam 10 juta ya,
dibayar bulan depan, ya harus sesuai akad. Ya misalnya apa, dibayar bang 10 juta. Kalau misalnya dia tidak sesuai dengan akad, ya karena qadarullah, ini qadarullah karena apa, misalnya bisnisnya bermasalah atau memang nggak ada lagi pemasukan tapi dia ada niat untuk mencicil, ya. Makanya itu tadi ya, mencicil pinjaman seperti itu. Maka itu ada diberikan tangguhan dalam surah Al-Baqarah 281 itu kan. Kalau kita dalam kesusahan dalam memberikan tangguh ya kepada saudara-saudara kita untuk melunasi hutangnya. Jadi jangan sampai berhutang ini menjadi seperti gaya hidup ya. Ini berapa triliun ya orang Indonesia ini terlibat pinjaman online. Ya udah terlibat pinjaman online, baru terlibat lagi juga judi online. Ya ini sekarang ada peraturan tidak resmi ya di dalam dunia kerja. Jadi melihat pegawainya itu dari blueprint BI ya. Nah, istilahnya itu BI checking ya, di mana ketika pegawai itu banyak pinjaman online-nya ya bermasalah, maka itu tidak sulit untuk diterima kerja. Itulah saking luar biasanya ya. Udah kena utang riba, kena lagi juga cari perusahaan baru susah ya. Nah, itu tadi seperti itu. Jadi jangan sepelekan kita pinjam. Kebayarlah pokoknya, dia akan merembet ya, seperti itu. Ada kejadian utangnya 700 juta udah dibayar bertahun-tahun tapi tetap ya 700 juta. Kenapa? Karena masih kena ribanya. Penangguhan pembayar hutang untuk orang yang lapang membebaskan dari orang kesulitan. Berdasarkan hadis dari Huzaifah yang telah sepakat oleh Bukhari dan Muslim, dia berkata ya, dari hadis muttafaq alaihi, bersabda, anna rajulan mimman kana qablakum atahul malaku liyaqbidu ruhu. Sungguhnya ada seorang dari umat sebelum kalian didatangi malaikat untuk dicabut nyawanya. Faqala hal alimta min khair. Maka malaikat berkata, apakah engkau pernah melakukan kebaikan? Qala ma'a'lamu. Orang itu berkata, qila lahun duru. Qala ma'a'lamu syai'an khaira anni kuntu ubayi'un nasa fit dunya. Aku tidak tahu. Malaikat berkata, berpikirlah engkau. Fa'unzirul mu'sira wa attajawazu ani usiri fa'ad qalahu Allahu azza wa jalla jannah. Kemudian dia berkata, aku tidak mengetahui sedikit pun perbuatan baik yang pernah aku lakukan. Hanya saja aku dulu pernah bertransaksi dengan seorang di dunia, kemudian aku menangguhkan pembayaran hutang dari orang yang mempunyai kelapangan, membebaskan dari orang yang kesulitan. So bersabda, akhirnya Allah masukkannya ke surga. Ibnu Mas'ud berkata, aku mendengar beliau selalu mengatakan hal itu ya. Jadi menangguhkan hutang, maka surgalah tempatnya. Maka sunnah ini orang yang memberikan pinjaman. Tapi kalau misalnya tidak ada uang, yang nggak bisa kita paksakan juga ya. Orang yang memberikan pinjaman. Misalnya contoh ya, kenapa Bapak nggak ngasihkan pinjam? Capek naginya Ustadz, nanti ya bagusan dikasih uang aja 100.000. Habis itu maunya pinjam 5 juta ya kasih aja ini cuma ada 100.000. Kenapa? Kalau 100.000 kan ikhlas kita. Mau nggak dibalikkannya pun nggak apa-apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi yang memang harus ada sifat tenggang rasa bagi yang berhutang. Jangan sampai ya ini menjadi penghalang kita nanti di hari kiamat seperti itu. Maka bayarlah hutang kita. Di mana harus dicicil? Ya. Harus ada niat azam untuk membayar hutang kita. Berdasarkan hadis muttafaq alaihi ya. Ini selanjutnya memberikan makan. Berdasarkan hadis dari Bukhari Muslim, Abdullah bin Amru, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Islam yang manakah yang paling baik? Rasul bersabda, du'imut ta'ama
wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Memberikan makan, mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Jadi luar biasa nih. Jadi kalau ada seorang, ya bisa kita ambil hikmahnya, dia suka menjamu para alim ulama, para habaib. Apa tujuannya? Tujuannya tadi ya, untuk mendapatkan pahala. Kenapa? Apa yang dimakan itu kan menjadi aliran darah ya. Yang dimakan itu menjadi darah, menjadi daging. Ya, kalau yang dimakannya itu dari harta yang halal, harta yang berkah, itu akan menambah ziyadatul khair, menambah kebaikan, menambah pahala. Maka itu tadi ya. Jadi banyak orang-orang melakukan hal tersebut. Tapi kok misalnya kita dari rezeki yang haram, ya, itu hanya sia-sia, hanya fata morgana seperti itu. Kenapa? Karena yang dihasilkan dari harta yang haram. Apa contoh misalnya dapat pinjaman, ya kan, ribawi, habis itu manggil anak yatim, bagus, manggil anak yatim itu bagus, menyantuni, tapi kan hartanya, ya, apakah dari harta yang halal atau dari yang haram? Inilah zaman kita nih, ya, sangat sulit membedakan mana lagi halal, mana lagi haram, ya. Kenapa? Karena kemauan kita, kurangnya kita dalam mengkaji agama seperti itu. Ya, jadi ini tadi bagaimana kita bisa, ya, Muslim yang baru itu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal, ya. Salam itu kan semoga keselamatan, ya. Keselamatan tercurah, ya. Dan juga memberi minum kepada setiap yang bernyawa. Berdasarkan hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, "Bainama rajulun yamsi bitariqin stadda alaihi harth wajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara minal ta'ashi faqala rajul." Dulu ada seorang laki-laki berkata berjalan di jalan yang sangat panas. Kemudian dia menemukan sumur. Ia pun turun di dalamnya untuk minum. Lalulah keluar, tiba-tiba ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan menelan liurnya. Karena kehausan, orang itu berkata, "Laqad balagha hadzal qalba minal ta'ashi mithla alladhi kana minni fanazala bi'ra fama'a kuffahu ma'a thumma amsakahu bifihi hatta raqqa fasaqal qalba fasyakarallahu lahu faghafara lahu." Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajran. Faqala fi kulli kabidin rutbatin ajru. Anjing ini telah kehausan seperti aku. Kemudian ia turun ke sumur dan mengisi sepatunya dengan air, lalu ia gigit hingga naik ke atas sumur dan berikan minum kepada anjing itu. Maka Allah pun bersyukur kepada orang tersebut dan mengampuninya. Para sahabat berkata, "Apakah pada hewan ada pahala bagi kita?" Rasulullah bersabda, "Berbuat baik pada setiap hewan yang hidup terdapat pahala." Jadi kita berbuat baik pada siapapun itu mendapatkan pahala. Kucing asalkan jangan kita pelihara, jangan nggak dikasih makan. Kalau tak mampu pelihara, jangan pelihara, ya. Karena luar biasa ini merawat hewan. Ini bukan, nggak semua manusia ini bisa, ya kan. Ada yang hanya sebagai penikmat hewan. Apa itu penikmat hewan? Ya nonton hewan aja di kebun binatang, ya kan. Atau misalnya melihat hewan di alam liar. Ada memang orang yang suka melihara hewan, itu nggak masalah asalkan dia kasih makan, ya. Habis itu apa lagi? Memberinya pasangan, ya. Jadi ketika itu ada sahabat Rasulullah yang melihara burung, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, berilah dia pasangan, jangan dia sendiri, ya. Saking merdunya suaranya itu, ya kan. Nah, ini mantap ini burungnya ini.
Ya, rupanya dia minta kawin ya. Makanya harus diberikan apa? Pasangan seperti itu. Jangan di istilahnya apa tuh? Disendirikan atau ya memakan hewan yang bertaring seperti kucing. Ada kejadian itu ya. Kucing warga ya muslim juga dimakan. Katanya untuk menghilangkan asam urat, Pak, katanya. Bukan menghilangkan asam urat, nggak ada uangnya beli daging, itu aja intinya itu. Ya, nggak ada uangnya beli daging, di sembelihnya kucing dimakannya udah berpuluh-puluh tahun. Ada banyak kucing tetangga hilang, terakhir dipanggil polisi lah dia. Ya, dia mau ngaku ya. Maksudnya emang nggak ada uangnya untuk beli daging ya. Itulah kehidupan kita. Selanjutnya jemaah sekalian, saum sunnah. Ini adalah saum sunnah ya. Dari Abu Umamah ia berkata, aku berkata, qultu ya Rasulullah murni bi'amalin qala alaika bis-saumi fa innahu la adla lahu. Qultu ya Rasulullah murni bi'amal qala alaika bis-saumi fa innahu la adla lahu. Qultu ya Rasulullah murni bi'amalin qala alaika bis-saumi fa innahu la mithla lahu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah kepadaku suatu amal. Rasul bersabda, saumlah engkau, karena saum itu tidak ada bandingannya. Aku berkata lagi, wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku suatu amal yang lainnya. Rasulullah bersabda, saumlah engkau, karena saum tidak ada bandingannya. Aku berkata lagi, wahai Rasulullah SAW, perintahkanlah kepadaku suatu amal lain. Rasul bersabda, saumlah engkau, karena saum tidak ada yang menyamainya. Ini luar biasanya bagaimana ibadah puasa tadi ya. Jadi puasa ini selain beribadah kan, maka innamal a'malu binniyat. Maka ketika kita melakukan ibadah puasa, maka niatnya untuk apa? Apakah ibadah atau untuk sehat? Kalau untuk sehat ya nggak bernilai di mata Allah. Ya sehat badan kita, tapi tidak kenapa puasa sunnah? Biar kurus Pak Ustadz. Udah banyak kali makan daging. Nah, itu ya nggak berpahala. Tapi kenapa puasa sunnah? Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu berpuasa. Keutamaan saum ini berlaku bagi kaum muslim secara umum. Saum sunnah ini bagi orang yang sedang berperang di jalan Allah, mempunyai keistimewaan tertentu. Terdapat hadis dari Abu Sa'id muttafaq alaih menceritakan tentang mereka. Rasul bersabda, ma min abadin yasaumu yauman fi sabilillahi ta'ala illa ba'adallahu bidzalika kal yaumi wajhahu anin nari sab'ina kharifah. Seorang hamba yang saum satu hari pada saat berperang di jalan Allah, maka pasti Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun ya. Jadi kalau satu hari sama dengan 1000 tahun ya, kalau 70 tahun ya kalikan ya 365 kali 70. Di antara saum sunnah, saum 6 hari di bulan Syawal, saum di hari Arafah, saum di bulan Allah, bulan Muharram, khususnya pada hari Asyura, saum 3 hari setiap bulan, dan saum Senin Kamis ya. Nah, ini pertengahan bulan Ayyamul Bait ya. Kalau mampu dilaksanakan, laksanakan ya. Ini sangat dianjurkan ya. Kalau tidak mampu, tidak berdosa, tapi sangat dianjurkan seperti itu. Karena perut ini ya sumber penyakit ya. Perutnya sumber penyakit ya. Semua kan dari perut. Kalau kita berpuasa, itu kan berarti yang biasa untuk melakukan pekerjaan metabolisme ya, pekerjaan menghancurkan barang makanan, itu tidak bekerja ya, berhenti seperti itu. Dan juga bagi kita yang kelebihan, mohon maaf, berat badan, ketika kita berpuasa, maka ya sel-sel yang sifatnya yang jahat itu dimakan ya, sehingga tubuh kita energik, sehat seperti itu. Qiyam Ramadan, terutama pada malam Qadar dan 10 malam terakhir. Hal ini berdasarkan hadis muttafaq alaih dari Abi Hurairah
Ia berkata Rasulullah menganjurkan qiyam Ramadan tanpa memerintahkannya secara tegas. Dan beliau bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja melaksanakan qiyam Ramadan atas dasar keimanan dan semata-mata karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi inilah keistimewaan kita, umatnya Rasulullah Muhammad. Umat terdahulu ada puasa ada, tapi khusus bulan Ramadan ini hanya kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada umat yang lain. Kan? Salam ya Pak. Mohon maaf Ustaz, bentar biar bilang sama Pak Yunus, biar gambarnya jangan yang itu Ustaz. Oh iya Pak, Pak tolong di gambarnya itu Pak, agak yang ini Pak, orang ketakutan gambar apa itu? Gambar itu ya jangan apa lagi gitu. Gambar apa itu? Ya, usus kayak apa gitu Ustaz. Jadi ya Ustaz. Mohon maaf ya Pak Yunus. Nah, ini Pak ada masukan dari teman-teman agak diganti wallpaper. Assalamualaikum. Mungkin ada yang nggak kuat Pak Yunus. Iya, oke Pak. Saya lanjut ya Pak. Jadi jamaah sekalian, inilah keistimewaan bulan Ramadan, yang itu bulannya umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikatakan dalam bangsa Arab itu ada namanya 1000 bulan, alfun ya. Karena kalau mereka bangsa Arab ini mengatakan hal-hal yang misalnya yang luar biasa tuh alfun, 1000 ya. Makanya ada 1001 malam ya. Karena luar biasa, berarti udah luar biasa, udah alfun wahid ya, 1001. Maka bulannya ini menjadi bulan yang luar biasa. Jadi jemaah sekalian, juga dikatakan di sini adalah bahwasannya dari Abu Hurairah dalam hadis muttafaq alaih dari Nabi, beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzambi." Barang siapa salat pada malam Al-Qadar atas dasar keimanan dan ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Selama dosa-dosa itu tidak al-qabair, dosa-dosa besar seperti apa? Syirik ya. Syirik, menyekutukan Allah, itu dosa yang sulit untuk diampuni ya. Qiyam Ramadan tidak dilakukan kecuali dengan mengerjakan sholat. Riwayat dari Aisyah dalam hadisnya muttafaq alaih berkata, "Kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru ahya laila wa qadha ahlahu wajada wa shaddal mi'zaro." Rasulullah SAW jika telah masuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau senantiasa menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan kain sarungnya. Ini ya. Jadi malam-malam akhir Ramadan. Jadi biasanya Pak, kalau di Timur Tengah itu, ya, mereka tuh bulan Ramadan nggak sibuk seperti kita. Ya ini perbedaan budaya mungkin ya. Ya mereka sibuk hari-hari tasyrik, yaitu apa? Hari Raya Idul Adha, yang itu tidak dibolehkan untuk berpuasa, hari tasyrik. Kenapa di bulan Ramadan? Ya karena itu banyak sekali pahalanya di situ. Ya mungkin karena sudah menjadi kebiasaan bagi kita ya, sudah jadi uruf. Ya seharusnya THR itu nggak dikasihkan di bulan Ramadan ya, tapi di hari raya haji misalnya. Ya, tapi seperti itu karena ada kebiasaan ya, udah membudaya nanti pegawainya protes pula, "Pak, kami udah biasa nih Pak, udah apa belanja di akhir Ramadan." Ini yang salah sebenarnya itu. Jadi Bapak kalau ada rezeki ya di akhir Ramadan itu 10 hari terakhir itu ya umroh lah. Memang mahal-mahal ya. Nggak perlu kita menyiapkan bekal ya. Karena kalau kita lihat itu orang Arab itu malah, kalau biasa kan orang Indonesia bilang haji ya. Itu ditarik gitu ya. Nah ini biasanya kalau Indonesia berebut makanan, di sana tuh kita ditarik ya. Ditarik itu untuk makan di tempat mereka. Itulah luar biasanya mereka memuliakan bulan Ramadan. Dan juga ya makan sahur ya. Ini ibadah yang sunnah.
Hal ini berdasarkan hadis muttafaq alaih dari Anas, ia berkata, sungguhnya Rasul bersabda, tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah, karena sungguhnya dalam sahur itu terdapat barokah, keberkahannya. Sahur itu mendapat keberkahan. Menjegerakan berbuka puasa. Berdasarkan hadis muttafaq alaih Sa'id bin Sa'id, ia berkata, Rasul bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu fitrah. Manusia akan terus-menerus ada dalam kebaikan selama mereka bersegera berbuka puasa, bersegera ya. Jadi dikatakan juga ya, sini dikatakan disunahkan berbuka dengan kurma jika tidak ada cukup dengan air ya. Ada diserahkan hadis Salman bin Amr ad-Dhahabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah dalam kedua kitab Sahihnya, dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih dari Nabiullah Muhammad SAW. Beliau bersabda, idza aftara ahadukum falyuttir ala tamran fa innahu barakatun fa illam yajid tamran fal ma'u fa innahu zahuru. Jika salah seorang di antara kalian berbuka, hendaklah ia berbuka dengan kurma, karena berbuka dengan kurma adalah barokah. Jika tidak menemukan kurma, berbukalah dengan air, karena air itu adalah kesucian. Juga berdasarkan hadis Anas, Al-Hakim dan Ibnu Huzaimah yang semakna dengan hadis di atas ya. Jadi bersegeralah berbuka. Ini ya faedah-faedah ya berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Memberikan makan orang saum untuk berbuka. Hadis ini berdasarkan hadis Zaid bin Khalid Az-Zahmi, riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah. Dalam kitab sahihnya At-Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih, berkata Rasul sabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqudhu min ajri sha'imi syai'a. Barang siapa memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang berpuasa tersebut ya. Nah, selanjutnya ada umroh ya. Nah, hadis berdasarkan muttafaq alaih dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, al umratu ilal umrati kafarun lima bainahuma wal hajju mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umrah ke umrah lagi adalah penembus dosa, di antara keduanya haji mabrur, tidak ada pahala baginya kecuali surga. Umrah di bulan Ramadan sama dengan satu kali haji, sebagaimana dijelaskan dari hadis muttafaq alaih dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasul bersabda, umratun fil ramadana ta'dilul hajjah. Satu kali umrah di bulan Ramadan sebanding dengan satu kali haji. Ya, ini jadi bapak-bapak sekalian. Jadi yang misalnya karena susah ya, misalnya mau daftar haji 20 tahun lagi, ya itu dari daerah Sulawesi Selatan tuh sampai 40 tahun ya. Berarti dia udah waktu lahir itu anaknya harus didaftarkan haji ya. Nah, jadi kalau kita misalnya umur kita udah 60 atau 50 ya, nunggu 20 tahun lagi udah 70, ya menurut firasat kita udah kayaknya nggak nyampe umur kita ya lah, umroh kita. Ya. Tapi di bulan nanti sawalnya gimana? Ya udah kasih tahu keluarga, kami nggak ada di rumah, nanti seminggu setelah Syawal barulah kami pulang. Ya nggak masalah seperti itu. Ya. Jadi bagi bapak-bapak yang jadwal keberangkatannya sudah tak bisa lagi ya. Nah, tapi yang bagi yang ada yang masih mulai 30 masih bisa lah ya. 50-an daftar lah ya. Tapi bagi yang sudah nggak apa lagi ya, sudah sepuh ya, umroh lah salah satunya. Mengerjakan amal solih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis ini berdasarkan hadis Bukhari, Ibnu Abbas, ia berkata, Rasul bersabda, ma min ayyami, tidak ada hari-hari al-amalu solihu fiha ahabbu ilallah, di mana beramal solih dalamnya lebih disukai Allah azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashr. Qala ya Rasulullah walal
jihadu fi sabilillahi qala walal jihadu fi sabilillahi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah termasuk hari-hari yang ada di dalamnya jihad fisabilillah? Rasulullah bersabda, benar. Termasuk hari-hari di dalamnya ada jihad fisabilillah kecuali orang yang keluar berjihad dalam jiwa dan hartanya. Kemudian dia tidak kembali dengan jiwa dan hartanya sedikit pun ya. Jadi para sahabat ya, para umat-umat salaf terdahulu itu luar biasa dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada menginfakkan 10.000 dinar ya, itu sudah berapa miliar itu ya, untuk seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf untuk kemenangan Islam. Maka ada hadis dari Rasulullah ya, akan ada di akhir zaman itu Islam itu tidak tegak tanpa harta. Maksudnya apa? Yaitu tadi dengan harta tadi diinfakkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah syiar Islam seperti itu. Ya jangan salah ya, contoh misalnya umat di luar kita itu ada salah satu organisasi ya, mereka menggandeng artis-artis ya untuk melakukan charity ya, untuk melakukan kontribusi dalam hal apa? Dalam hal menyebarkan agama mereka, dalam hal apa? Dalam hal berkasih sayang, dalam artian apa? Kemanusiaan ya. Itu ya kan terlihat syiar mereka ya. Juga begitu sebaliknya dengan Islam juga seperti itu ya. Jadi tidak ya, karena kita malu juga ya lihat apa di jalan-jalan itu masjid ya kasih pakai seroan ikan lalu juga kita ngelihatnya, tapi itulah kondisi realitas kita kaum muslimin ya. Makanya dari itu memang harus ada wadah ya, terutama kaum muslimin supaya tidak minta-minta seperti itu ya. Jadi yang jeleknya bukan Islam, yang jeleknya kan umatnya, tapi yang berimbas adalah Islamnya. Karena jamaah sekalian, orang di luar Islam itu bukan melihat ajarannya, tapi melihat kita. Kalau kita misalnya ingkar janji, tidak amanah, inilah orang Islam ya. Nah, inilah Islam, yang jeleknya umat Islam. Memohon kepada Allah untuk mati syahid. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Sa'al bin Hanif bahwa Rasulullah bersabda, "Man sa'alallahu syahadata bisidqin balaghallahu manazila syuhada'i wa in mata ala farashi." Barang siapa memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan benar, maka Allah akan menyampaikannya kedudukannya para syuhada meski ia meninggal di tempat tidurnya ya. Ini kejadian seperti Khalid bin Walid, Saifullah, adalah pedang Allah. Beliau itu perang demi perang Yarmuk ya, perang-perang kaum muslimin ya. Itu selalu perang Khandaq kayak mengikuti beliau. Tapi nggak mati-mati beliau ya. Karena saking luar biasanya beliau berperang ya, saking dielu-elukannya oleh masyarakat. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghentikan tugas beliau, dalam artian menurunkan pangkat beliau ya, dari jenderal menjadi kopral. Ini luar biasa ya. Coba kalau kita ini emang harus ada keikhlasan hati nih ya. Kalau kelembutan hati yang biasa sudah jenderal, tukang nyuruh-nyuruh coba. Ya. Dipangkatkan jadi kopral, bukan kopral lagi, prajurit 1 ya. Kalau dalam militer itu kan prajurit 1, prajurit 2 tuh ya rendah itu. Nah, jadi dari jenderal coba ya, diganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Tapi apa? Dia ya sedih mendengar, tapi apa kata beliau? Saya ini berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya dikatakan Saifullah. Padahal Allah nggak mungkin kalah ya. Dia berharap mati dalam jihad di jalan Allah ya. Badan-badannya sebagai saksi di hadapan Allah, tapi Allah berkata lain, beliau mati di tempat tidur. Itulah luar biasanya. Jadi ini ya, mati syahid
menyampaikannya kedukannya para syuhada meski ia meninggal di tempat tidur. Membaca surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Hadis ini berdasarkan riwayat Muslim dari Abu Darda, ia berkata, Rasul bersabda, "Man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Barang siapa menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, maka ia akan dijaga dari Dajjal. Dalam riwayat Muslim yang lain dikatakan dari akhir surat Al-Kahfi. Agar seorang muslim terjaga dari Dajjal masa kini, maka hendaklah ia membaca surah Al-Kahfi semuanya pada malam dan setiap hari Jumat. As-Safi sebagaimana dijelaskan Al-Um sangat menyukainya. Ia berkata, aku menyukainya karena ada dalil tentangnya. Jadi ya, kalau dalam riwayat lain itu mengatakan ya Dajjal itu ya manusia. Ya ada yang mengatakan Dajjal itu peradaban, sistem dan sebagainya. Tapi menurut saya, pendapat yang saya pernah pahami, ya Dajjal itu ya manusia. Ya maka jemaah sekalian, ya banyaklah kita membaca surah Al-Kahfi. Bagaimana banyak orang terlena. Dengan HP aja udah banyak orang terlena ya. Buang waktu ya. Harusnya bisa baca Quran kita, malah kita buka Facebook, nonton YouTube. Itu lebih ya, walaupun misalnya tak ada faedahnya. Kalau ada faedahnya masih mending ya, kajian ustadz ya. Ini pada video lucu-lucu, ketawa-ketawa ya, malah boleh Ustaz. Tapi kalau kita sering-sering dapat mengeraskan hati kita. Murah hati ya pada saat jual beli, membayar dan menagih. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Al-Bukhari dari Jarir bahwa Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza tada. Allah akan merahmati seorang pemurah hati ketika menjual, ketika membeli, ketika membayar. Jika berdasarkan hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadha fa'ladhalahu wa hamma bi ashabahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'uhu fa inna li sahibi haqqi maqalah. Thumma qala a'tuhu sinna mithlah sinnahi. Qalu ya Rasulullah la najida illa amthala min sinnihi. Faqala a'tuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'ah. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW untuk menagih utang kepada beliau. Kemudian ia menagihnya dengan kasar hingga para sahabat merasa menangkap orang tersebut. Kemudian Rasul sabda, biarkanlah ia, karena orang yang mempunyai hak berhak untuk bicara. Kemudian beliau bersabda, berikanlah kepadanya 1 unta usia 1 tahun yang sama dengan untanya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami tidak menemukan kecuali yang lebih dari untanya. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kepadanya karena sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik ketika membayar. Ya. Nah, ini ketika membayar. Dalam hadis muttafaq alaih dari Jabir, ia berkata, anna Nabi SAW ishtara minhu bi'iran fawazina lahu farja. Rasulullah SAW membeli unta dari orang itu, kemudian ditimbang, dan ternyata unta yang Rasulullah lebih berat timbangannya. Ya, ini dalam artian ya, memberi ya, murah hati dalam menjual ya, membayar dan menagih. Ya. Jadi memang terkadang itulah kemurahan hati kita ya. Kemurahan hati kita misalnya apa, dalam hal menagih utang ya. Memang harus paham ini, yang berhutang pun juga paham fikih hutang ya. Harus membayar tepat waktu ya. Yang mengutangnya juga harus paham. Dan yang mempunyai hutang ya, ketika orang tidak ada uang tidak boleh memaksa atau memakinya atau memarahi karena tidak mau memberikan hutang ya. Itulah adalah hak mereka seperti itu. Walaupun semua harta di dunia ini milik Allah ya, tapi manusia punya hak dalam apa? Dalam hal mengembangkan harta, hak dalam kepemilikan. Kapan hak itu selesai? Ketika dia selesai di dunia ini, maka berlaku hukum waris. Membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim.
Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Juga berdasarkan riwayat Muslim dari Abdullah bin Amru, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyrah." Barang siapa membaca salat kepadaku 1 kali, maka Allah akan beri rahmat 10 kali kepadanya karena salawat itu. Jadi bisa salawat pati, salawat burda, ya, salawat apapun kita baca untuk ya mengenang Rasulullah, ya, untuk apa, ya, untuk penghormatan kepada beliau. Ya, sampai di sini saya kembalikan ke Pak Al-Pakar. Ada dari bapak-bapak sekalian yang mau bertanya, dipersilakan. Syukur Ustaz ya. Baik ya bapak-bapak, kita punya waktu agak lama, lebih kurang 15 menit ya. Kita buka diskusi tanya jawab. Dari halaman berapa ya? 217 tadi, dari memberikan pinjaman ya, al-qad. Nah, saya kan mau bertanya, dibuka mic-nya, via chat juga boleh. Iya, Assalamualaikum Pak Bakar, Pak Ustaz. Waalaikumsalam ya Pak. Iya, apa ini sunah-sunah ibadah, mungkin ibadah harian atau apa ini yang secara ini udah diterangin. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang perlu kita dalami dari satu-satu dari ibadah-ibadah sunnah ini. Mungkin salah satu yang sudah disampaikan tadi, itu kita disunahkan berpuasa. Nah, tadi kan Ustaz juga menerangkan bahwa berpuasa itu ya. Tapi kebanyakan biasanya menerangkan berpuasa itu malah yang diutamakan, kegunaan dari puasa itu adalah supaya kita sehat perut, karena semua dari penyakit itu adalah dari perut. Jadi seolah-olah puasa itu tujuannya untuk menyehatkan badan aja, tulisan sunnah itu Ustaz. Ini kebanyakan yang kita dengarkan penjelasan mengenai ibadah sunnah ini. Sebetulnya kan tujuan dari ibadah puasa walaupun sunnah itu mungkin Senin Kamis atau Daud atau puasa-puasa di bulan-bulan mustajab itu, mana sebetulnya yang lebih kita utamakan, itu kita mendapatkan pahala dari ridho Allah terhadap sunnahnya berpuasa, atau sekarang banyak yang kita dengarkan berpuasalah supaya ini kita maunya berpuasa itu untuk sehat saja, untuk kesehatan badan gitu. Jadi motivasi ini yang banyak yang disampaikan kan itu sekarang Ustaz. Maksudnya juga barusan Ustaz juga nerangin puasa kita tuh. Jadi supaya jangan rancu umat ini menerima sunnahnya berpuasa itu, sebetulnya apa yang lebih tepat kita sampaikan itu Ustaz. Itu pertama Ustaz. Terus yang kedua juga perlu kita dalami masalah yang mati syahid tadi itu Ustaz. Nah, ini kan sebetulnya perlu kita dalami ini. Sebetulnya yang mati syahid yang bagaimana yang bisa kita lakukan di saat-saat sekarang. Sekarang kan seolah kajian mati syahid kita berjihad ke membantu Palestina gitu kan. Sebetulnya kan kita kan anak ini kan orang jadi ini juga kan, apalagi dari kita, apa mungkin kita harus mati syahid ke sana gitu kan. Sebetulnya mati syahid yang dimaksudkan gini bagaimana sebetulnya? Apakah kan sebetulnya ada juga kajian kan, kita memang mengharapkan mati syahid daripada meninggalnya nanti harus masuk ICU, terus sakit berlama-lama, terus dirawat oleh orang-orang. Nah, ini nih kan kita mengharapkan mati syahid gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita kaji lebih dalam, sebetulnya pemahaman kita untuk mati syahid ini sebetulnya kan mungkin lebih adalah kajiannya gitu. Gitu kira-kira Ustaz, ini Ustaz. Karena kita barusan ini udah sunnah ini memang sedikit saja yang disampaikan Imam Ustaz ini sedikit karena atau kan karena banyak sekali ya kita kejarlah supaya tamatlah buku ini kayak gitu Ustaz.
Ya gitu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Ya kan Ustaz? Maka diagendakan ya Pak Pakar, sekali kita makan-makan ini. Kan ini kan memberi makan sama muslim kan, apalagi kita nih insya Allah orang-orang yang tulabul ilmi ya, menuntut ilmi, mempelajari Islam ya. Jadi memang Pak harus dijelaskan memang dalam bahasanya itu jangan lagi pakai word apa itu puasa, tapi ya kenapa kita harus berpuasa ya? Puasa itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memang yang utama. Kalaupun misalnya ada hikmah di situ, ya itu memang ada ketentuan Allah. Ya, ketentuan Allah misalnya hikmah di situ, dan ada ikhtibar pembelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir, apalah tatafakkarun ya. Itu banyak orang yang masuk Islam, ilmuwan-ilmuwan. Kenapa Om lihat luar biasanya dari puasa ini ya? Itu dari hikmah yang lain, tapi tujuan utama goalnya itu ya untuk menggapai ridho Allah, bukan yang lain gitu ya. Karena kan puasa Ramadan inilah adalah haknya Allah, dalam artian apa, itu pahalanya urusan Allah, bukan urusan manusia. Jadi kalau kita meninggalkan puasa Ramadan ya harus diganti. Jadi dengan apa ya, kita berpuasa. Dan misalnya selanjutnya, jadi begini Pak, ketika zaman Rasulullah, jihad itu memang suatu hal yang diagendakan oleh Rasulullah. Kalau misalnya dalam bahasa kerennya ini ada namanya APBN, anggaran pendapatan negara untuk jihad, memang dikeluarkan Rasulullah. Maka ketika kas negara pada satu Baitul Mal kurang, maka Rasulullah berkata, siapakah dari kaum muslimin yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah? Maka ketika itu Utsman bin Affan, ya Rasulullah, 1.000 dinar. Dan juga unta-untanya, pelana-pelananya saya menyiapkan Rasulullah. Nah, itu yang dilakukan. Kalau kita sekarang, Pak, memang Islam itu kan tidak tegak sebagai sebuah peradaban. Ya. Tidak ada yang menaungi. Maka dalam Islam itu jihad itu hukumnya fardu ain. Misalnya contoh suatu negeri Jepang itu, kata Profesor Hasan Konakata, ilmuwan teologi Jepang yang itu masuk Islam, dia mengatakan Jepang itu nggak bisa dengan cara baik-baik, dengan cara lembut itu masuk Islam, nggak bisa, karena berbagai macam agama mental di sini. Kenapa? Majunya teknologi, majunya peradaban mereka, ya mohon maaf lah ya, sampai pun buang hajat aja, buang air besar aja nggak perlu pakai tangan, ya sudah pakai tombol semua, apa pakai tombol ya, ya semua udah canggih, jadi mereka nggak perlu adanya Tuhan, mereka nggak perlu, ya. Tapi ada namanya hilang hati mereka. Maka salah satunya beliau katakan harus dengan jihad, kata beliau. Ya, nah, jihad itu kan solusi terakhir, bukan sikit-sikit kita perang kan, diajak damai. Ya kayak kita lah orang Medan lah ya. Nggak bisa kita selesaikan dengan cara diskusi, yuk kita ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi kita dulu ya kan. Nah, dari ngopi-ngopi itu kan mudah-mudahan terbuka hatinya ya. Ya kenapa mereka tidak contoh misalnya ada salah seorang ustadz ya, dia masuk Islam, orang tuanya masih non muslim, sangat sulit untuk menerima Islam. Kenapa ya? Tidak melihat peradaban yang sangat luar biasa. Contoh misalnya kita ya, kita lihat Amerika, walaupun secara pagi-paginya tuh bersih, malam harinya penuh dengan narkotika, banyaknya kecanduan, tapi kan kita melihat peradaban yang luar biasa. Gedung-gedung di New York, di Los Angeles, itu kan hal-hal yang tidak pernah kita jumpai ya, mohon maaf, di Indonesia misalnya gitu, peradaban yang luar biasa. Ya, bisa jadi kita terdetak, terkagum ya, melihat peradaban yang luar biasa ya, padahal itu peradaban yang menghasilkan orang-orang kan ya kebebasan rusak seperti itu. Jadi kok saya katakan ya memang Pak, jihad itu nggak mesti kita harus ke Palestina. Karena mereka itu membutuhkan kita itu menolong mereka, bukan hanya dengan dengan harta kita ya. Kalau istilahnya Ustadz Wicondro itu ibaratkan kalau kita menolong Palestina hanya dengan obat-obatan, ibarat kita seperti orang main tinju. Udah di babak belur ya, ditumbuhin ya. Udah babak belur diajar, baru kita datang dengan obat-obatan ya. Nanti udah sehat diajar lagi. Maka harus ada institusi yang menyelamatkan mereka. Ya. Sekarang dengan negara-negara Arab ya mereka berkoalisi dengan Amerika, apalagi Raja Salman ini mau menormalisasi hubungan dengan Israel. Ya itulah wujud cinta kita. Cobalah kita mengatakan orang Palestina kan.
Orang di Timur Tengah aja banyak yang nggak peduli dengan mereka. Sedangkan kita coba, kita yang jauh wilayahnya, kita yang ribuan mil ya, ratusan mil jauhnya. Tapi karena kedekatan kita dengan akidah, kedekatan kita dengan ukhuwah Islamiyah itu yang utama tadi membantu mereka seperti itu, Pak. Karena Israel itu nggak kenal kata lama lembut, nggak kenal, Pak. Mereka mengatakan departemen luar negerinya human animal. Gimana dari human animal kan? Namanya human animal, umat Islam ini human animal katanya. Dari benderanya aja kan udah lihat itu ya. Ada garis 2, Sungai Efrat dan Sungai Nil. Ya itu yang mau mereka kuasai. Yeah. Dan mengatakan umat Islam ini ya human animal. Berarti human animal apa ya? Enggak ada lagi rasa kemanusiaan itu. Ya tinggal dibantai saja. Nah, itu tadi. Itulah kuasa Allah. Udah seperti itu umat Islam nggak habis-habis ya. Dan luar biasanya Allah memberikan kuasanya kepada umat Islam. Udah berapa puluh tahun nih, dari tahun 40-an ya. Israel menghajar Palestina sampai sekarang masih aja ada kaum muslimin. Nah, itu Pak, ingin seperti itu Pak paparan dari saya Pak. Saya kembalikan ke Pak Pakar. Iya, begitu ya Pak Junedi ya. Jadi kalau puasa itu kita rubah mindsetnya bahwasanya puasa itu adalah untuk menggapai ridha Allah. Walaupun nanti terjadi kita sehat, kita banyak dapat keberkahan, itu bonus Pak Ustaz ya. Tapi iya, Pak, intinya untuk menggapai ridha Allah. Gitu ya. Terus tadi untuk jihad ya tidak mesti di Palestina, cuma kita berupaya kita semaksimal mungkin di Indonesia ini kita berbaik sangka pada orang, kita ajarin ilmu agama, itu pun salah satu bentuk jihad Ustaz ya. Ajarkan. Jadi Pak, kalau misalnya itu, kalau mohon maaf nih Pak, saya potong ya Pak ya. Jihad itu kan secara bahasa bersungguh-sungguh. Jihad ini. Iya. Nah, kalau kita pakai, mohon maaf, kalau BAB kita bersungguh-sungguh itu udah jihad secara bahasa, tapi secara syariat, secara syar'i hukum Islam itu jihad itu kita berperang di jalan Allah. Dengan apa? Dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, seperti itu. Yang saya pahami. Jadi kalau misalnya ada mengatakan ya bersungguh-sungguh, benar dia secara bahasa, tapi secara hukum Islam yaitu kita berperang. Iya, jadi kalau kata dalam Al-Quran itu kan, kalau memang harus ya berperang kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya senjata, kalau kita tidak punya kekuatan, maka orang-orang di luar Islam yang itu ingin menghancurkan Islam sangat mudah sekali menghancurkan saat sekarang dengan Israel menghancurkan Palestina. Ya berapa jutanya dibandingkan umat Islam yang 2 miliar coba. Secara akal logika ya. Kalau 2 miliar aja yang mohon maaf kita kencingnya ya udah tenggelam itu. Ya 2 miliar umat Islam di dunia lawan jutaan orang, berapa? 3 juta atau 5 juta mereka cuman ya. Kecil. Tapi kita tidak ya seperti buih di lautan. Begitu Pak. Enggak mau bergabung Ustaz ya. Iya. Inilah kita Pak. Kalau ngomong Israel tinggal dicuit selesai ya. Iya. istilah itu tinggal diketap kan habis mereka. Cuman itu tadi belum satu pemikiran. Terbuka hatinya kaum muslimin. Nah tugas kita Pak. Belum terbukanya hati kaum muslimin. Terbuka hati mereka. Makanya Allah ya, jadi karena Allah istiqomahkan kita lembutkan hati kita untuk menerima Islam ya. Allah lembutkan, bukakan hati kita. Itulah tadi Pak. Allah lembutkan dan bukakan hati kita. Oke. Ya, jadi ya Pak, ya salam. Ya Mbak Mentendang. Ada satu Ustaz hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya baca Ustaz. Boleh. Barang siapa yang mampu untuk mati di Madinah, hendaklah ia mati di sana, karena sesungguhnya aku mensyafaati orang yang mati di sana. Maksudnya itu waktu ini sambungan dari hadis doa dari Umar Al-Khattab Ustaz, minta meninggal di Madinah. Gitu. Ini bagaimana Ustaz? Apakah di sana udah jelas begitu Ustaz? Ya. Ya sekarang kan lagi ada perang di sana Madinah sama Palestina Ustaz gitu. Jadi kalau dikatakan kan Pak banyak keistimewaan ya. Kalau di Madinah itu 1.000 ya pahalanya ya. Kita sholat di Mekah lebih dari itu. Iya, Mekah 10.000. Juta atau berapa lupa saya. 10.000 Mekah. 10.000 ya. Nah itu pahalanya karena banyak keberkahan di situ Pak. Ada makam Rasulullah di situ, ya makam para sahabat. Ya. Jadi banyak keberkahan di negeri itu, maka
nanti ketika Dajjal turun itu kota yang tidak dimasukinya itu ya Mekah dan Madinah, terutama Ka'bah Baitullah. Kenapa? Karena orang-orang munafik akan keluar. Ya suka tidak suka mereka keluar dengan sendirinya di kota Mekah. Maka orang muslimin terakhir itu tinggal di kota Mekah, seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya ya azal ini kan Pak hanya Allah yang tahu ya di mana kita mati. Tapi di sinilah kita pentingnya untuk melakukan ya hal-hal ya beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dalam husnul khotimah kan. Amin. Kita dengar kajian ya tiba-tiba Allah panggil kita ya kan. Dan pula kita pas kajian tidur ya. Jadi kayak nanti tidur kita ya kan. Enak dengar Ustaz ini kayak berdongeng, udah tidur aja lah aku sekalian. Jangan ya kan. Nah, itu jadikan adab kita supaya seperti kita menuntut ilmu di masjid seperti itu. Ada lagi Bapak sekalian? Ya Pak. Sambungan dari murah hati pada saat jual beli, membayar dan menagih. Nah, ya. Di sini kan kalau kita Ustaz pelajari sewaktu tentang riba kemarin, apabila membayar lebih dari hutangnya maka itu riba. Nah, itu. Sementara di sini Rasul membayar dengan onta yang lebih daripada onta yang dihutanginya Ustaz. Nah, di sini kan membayar dengan murah hati Ustaz, berarti berlebih juga Ustaz. Kalau kita umpamanya karena banyak kali untungan daripada yang seminggu kita pinjam dari uang orang Ustaz, ya apa salahnya kan kita kasih juga gitu. Seminggu ya, cuman pokoknya belikan mobil, tiba-tiba udah ada keuntungan. Kan saat membayar itu Ustaz, ini uang 10 jutanya ya. Nah, ini uang terima kasih karena saya memang banyak keuntungan saat ini gitu. Apakah termasuk riba Ustaz? Itu kan baru murah hatinya tadi Ustaz. Berbagi, bagaimana Ustaz? Jadi Pak, yang dipinjami Rasulullah itu bukan utang kor, bukan utang dain, utang barang. Iya, yang nggak boleh itu utang kor. Rasulullah kan utang unta ini, utang barang. Maka dikasih nggak ada unta yang 1 tahun di Rasulullah, maka dikasih unta yang lebih. Misalnya Bapak jual barang, Bapak lebihkan. Misalnya jual jeruk 1 kilo, karena Ustadz yang beli, kasihlah 1,5 kilo, boleh? Oh, nah, itu, gitu. Karena itu dain, jual beli barang. Iya. Kecuali kor, Pak. Kor yang nggak boleh, Pak. Maka kalau misalnya contoh ya, dalam kor inilah nggak boleh denda. Nah, ada ulama mengatakan misalnya Bapak ini beli mobil, ya, secara syar'i BPKB-nya ada dikasih, semua ada dikasih, tapi Bapak lambat bayar, itu boleh didenda, boleh. Karena itu jual belinya bukan jual beli kor, tapi jual beli barang. Jadi itulah Pak yang nggak boleh jual beli apa Pak, pinjam uang. Nah, makanya Bapak kalau mau dilebihkan nanti sama Pak komunitas subuh kita, ada yang misalnya jual baju, ya kan, Bapak jual juta ya kan, dikasihnya 2 ya alhamdulillah, ya kan, jual beli barang, atau Bapak pinjam barter dengan barang yang lain, kecuali jual beli yang menggunakan uang tadi, ya pinjam uang kita, ya modal usaha. Makanya kalau ada keuntungan sirka lah kita Pak, tapi harus belajar fikihnya. Maka kaum muslimin ini di sini saya terangkan, pertama kita harus belajar akidah, ya. Kedua ilmu fikih berkaitan keperluan kita. Misalnya kita pembisnis, belajarlah fikih muamalah, belajarlah fikih sirkah. Yang kedua apa? Ilmu melembutkan hati, ya. Ilmu bagaimana hati kita ini menjadi lembut, ya. Kalau misalnya supaya rasa hasad, rasa iri hati, dengki itu hilang dalam diri kita. Mau jadi mustahid Ustaz anaknya boleh, tapi itu fardu kifayah, bukan suatu hal yang fardu ain. Menjadi mustahid, menjadi ahli tafsir, ya, menjadi apa lagi, menjadi ahli hadis, itu fardu kifayah Pak. Yang wajib itu tetap belajar ilmu akidah biar kita nggak sesat. Belajar fikih, ya, misalnya kita butuh fikih puasa, kita pelajari fikih sholat, ya, dari tazkiyatun nafs, ya, melembutkan hati kita. Itu Pak ya. Iya, Pak, ya. Sumpamanya contoh Ustaz, ada orang
penjual goreng pisang yang berendeng begitu Ustaz ya. Tiba-tiba kurang pisangnya. Jadi dia pinjam sebelah. Nanti saat bayar, makanya dia pinjam 1 sisir. Saat bayar dia bayar inilah terima kasihnya. Nah, dibayarkan 1 sisir setengah atau 2 sisir. Itu berarti bisa ya Ustaz ya? Boleh Pak. Kecuali jangan uang ya Pak. Iyalah, itu contoh yang terkecil ya Ustaz ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Oke, begitu ya Pak Matondang ya. Ya Ustaz udah paham. Alhamdulillah. Oke Ustaz, silakan Ustaz ditutup Ustaz karena udah jam 7. Alhamdulillah karena udah jam 7 Iya. kita punya aktivitas masing-masing. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah hari ini, pagi hari ini dimudahkan aktivitas kita, dimurahkan rezeki kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, kita tutup kajian kita dengan bacakan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majlis. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabil haq astabiqul khairat. Ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa di Senin depan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Jasikan Ustaz atas ilmu waktu materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Amin. Dan juga semoga bapak-bapak yang hadir di sini ya, kita sama-sama diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Yang masih punya utang-utang semoga cepat lunas ya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh. Yang baru berintis usaha semoga usahanya lancar ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita doa kifatul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Ustaz. Oke semuanya.